Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Bung Karno, Sri Mumpuni Yesi Rahayu. Dalam press release Rektorat Universitas Bung Karno, Jakarta 23 Juni 2026. 1. Universitas Bung Karno menegaskan kehadiran beberapa mahasiswa tanggal 15 Juni 2026 dalam pertemuan dengan Wakil Presiden merupakan murni aspirasi dari beberapa BEM fakultas di lingkungan Universitas Bung Karno dan tidak didasarkan pada penugasan atau mandat dari Universitas Bung Karno. 2. Universitas Bung Karno menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Namun, setiap tindakan dan pernyataan yang dinyatakan atau disampaikan dalam kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang terlibat. 3. Universitas Bung Karno tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dan akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan kampus. 4. Universitas Bung Karno menolak pihak-pihak luar yang sengaja menunggangi aspirasi dan perjuangan mahasiswa Universitas Bung Karno akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan pengakuan dari oknum-oknum yang terlibat pelanggaran peraturan kampus. 6. Pengungkapan keterlibatan oknum BEM fakultas menegaskan bahwa Universitas Bung Karno konsisten pada komitmen moral. 7. Kami menghimbau kepada seluruh pihak termasuk masyarakat dan media massa tidak melakukan generalisasi yang dapat merugikan nama baik institusi maupun ribuan mahasiswa Universitas Bung Karno yang selama ini aktif berprestasi dalam bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta berbagai kegiatan positif lainnya. 8. Universitas Bung Karno percaya bahwa proses klarifikasi yang objektif yang berimbang merupakan langkah yang baik untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk menghormati proses tersebut dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. 9. Sebagai kampus yang mengusung nilai-nilai kebangsaan dan ajaran Bung Karno, Universitas Bung Karno tetap berkomitmen menjaga integritas akademik, membangun karakter mahasiswa yang beretika, serta menjadi ruang pendidikan yang melahirkan generasi pemimpin bangsa yang bertanggung jawab. Menindaklanjuti dinamika yang berkembang, Universitas Bung Karno menganggap perlu untuk menjelaskan posisi dan komitmen Universitas Bung Karno terhadap isu-isu yang berkembang dalam media dan masyarakat. Demikian press release kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Merdeka! Merdeka! Ya, terima kasih. Dalam kasus ini
ini kami sudah memanggil Ketua BEM Fakultas Hukum Saudara Andi, dan dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada kami pihak universitas bahwa dia menerima uang sebesar 20 juta melalui oknum senior alumni dari Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian. Jadi ada pengakuan dari yang bersangkutan. Dalam proses ini kami sudah membentuk tim investigasi, karena di kami ada komisi etik yang diketuai oleh Mas Eko. Dalam proses ini kami nanti akan menyelidiki, akan bertanya kepada beberapa mahasiswa. Nah, baru itu kita akan menjatuhkan sanksi. Jadi sanksi itu akan dilihat seberapa besar tingkat kesalahan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa tersebut, sehingga kami akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berada di kampus Universitas Bung Karno. Menyerahkan kepada beberapa mahasiswa atau pengurus BEM, Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi, dan beberapa mahasiswa lainnya. Dan itu sudah disebarkan di media sosial, dan itu pengakuan dari bersangkutan. Tapi kami juga akan cross check kembali, kami akan memanggil saksi-saksi atau oknum yang terlibat dalam proses ini. Itu diserahkan pada Senin dini hari menjelang aksi mahasiswa dari beberapa BEM di Bung Karno, dengan catatan untuk tidak demo ke istana. Jadi disarankan oleh oknum tersebut, oknum alumni, untuk mereka demonstrasi di DPR RI, dan itu ditolak oleh yang bersangkutan. Jadi mahasiswa tetap ke istana, tapi tetap mereka menerima uang. Itu pengakuan langsung dari Ketua BEM. Sudah panggil secara resmi dengan beberapa dekan secara resmi ya, dengan beberapa mahasiswa, ada beberapa saksi, juga beberapa pimpinan, dan dia sudah menyatakan secara resmi dia menerima itu. Dan tadi sudah saya jelaskan. Sesuai dengan pernyataan dari Bu Rektor, kami sudah menonaktifkan yang bersangkutan, sehingga beliau tidak lagi mengatasnamakan sebagai Ketua BEM sampai dengan proses investigasi ini berlangsung. Pak, izin, ini kan tadi kan disebut ada kaitan dengan dari media mana? News. Jadi ranahnya Universitas Bung Karno pada ranah etik. Kalau terkait dengan keluar nanti akan lebih banyak bicara tentang masalah proses hukum ini. Tapi satu hal buat teman-teman media yang saya sampaikan, bahwa Universitas Bung Karno tidak punya BEM universitas, tetapi yang adalah fakultas-fakultas. Seperti yang disampaikan tadi, itu merupakan aspirasi murni dari mahasiswa, bukan mewakili universitas. Dan hal yang paling penting adalah pengungkapan kasus ini itu menunjukkan bahwa Universitas Bung Karno itu konsisten pada komitmen moral. Masih banyak orang di dalam UBK yang komit terhadap prinsip-prinsip moral dan perjuangan mahasiswa dan kepentingan rakyat. Jadi kalau ini di-upload, itu menunjukkan masih banyak orang yang komit di dalam UBK ini. Sehingga kita menantang, bahkan mengajak kampus-kampus lain juga berani untuk mengungkapkan itu. Ada yang saya sebut dengan apresiasi yang tersisa dari kami pimpinan pada gerakan mahasiswa itu, yaitu walaupun mereka sudah menerima uang itu, tapi mereka tetap tidak mengubah tujuannya. Waktu mereka akan pergi ke istana, yang tujuannya pembayaran itu untuk bergerak kepada yang disebut dengan fakta dan data, juga pengakuan. Nanti akan menjadi salah satu bukti dalam proses investigasi dari Anda. Saya rasa itu. Terima kasih. Sudah cukup teman-teman semua? Cukup ya? Cukup ya. Terima kasih kalau begitu teman-teman semuanya.